Oke, baik, kami dari kelompok 4 sini akan mencoba gitu ya untuk mengisi data layanan yang ada di rumah sakit di sistem informasi yaitu web SIM Raisa. Mungkin yang pertama kita bisa mengatur untuk user dan hak akses bagi orang-orang yang ingin mengisi. Kita bisa misalkan namanya Andi Prasetyo. Sekarang misalkan emailnya Nah, juga kita bisa mengatur role pengguna sebagai administrator atau operator. Kita konfirmasi password. Kita simpan. Nah, maka akan tersimpan nama Andi Prasetyo Guno dengan email sekian sebagai operator klinik. Juga kita bisa mengubah hak aksesnya menjadi yang kita inginkan gitu. Kita bisa berubah menjadi full akses. Jadi si Pak Andi Guno ini bisa mengakses seluruh fasilitas gitu. Nah, mungkin lanjut ke master data. Yang pertama mungkin kita data dulu pekerjaan yang ada. Seperti yang pertama dokter. Nah, kita bisa melakukan pekerjaan apa aja gitu. Misalnya dokter, kita juga bisa ubah di sini kalau ada salah penginputan atau apa. Jika kita tambahkan administrasi. Lalu misalnya perawat. Nah, lalu ke tipe pasien. Nah, biasanya untuk di sistem Raisa itu secara otomatis tipe pasiennya itu umum, tapi kita juga bisa menambahkan kayak misal tipe pasien berupa BPJS atau mungkin asuransi kantor atau perusahaan. Itu juga kita bisa mengubah setting dari kedua tipe pasien ini. Terus mungkin selanjutnya di unit layanan. Nah, di unit layanan ini kita bisa mengisi poli apa aja yang akan ada di rumah sakit ini. Misal kita tambahkan sebagai contoh poli ortopedi. Kode antrian mungkin bisa berapa, bisa M07 atau berapa. Atau mungkin nah, juga untuk di poli ini kita juga bisa melihat detailnya tentang dokter yang jaga di poli ini, tapi juga layanannya apa dan tarifnya berapa. Nah, karena mungkin belum ada ya nama dokternya, kita bisa menginput nama dokternya di bagian unit layanan bagian dokter. Nah, kita bisa tuliskan tambah dokter, nama dokter. Misalkan nama dokternya kita copy paste aja, Kevin Gunarto, KTP, kita strip. NIP juga dokter ahli ortopedi. Gelar depannya dokter, gelar belakangnya SP OT.
atau spesialis ortopedi. Nah, terus kita klik simpan. Nah, juga di sini kita bisa mengecek jadwalnya tentang berapa aja si dokter ini tuh beroperasi gitu. Kita tambahkan lagi satu lagi mungkin. Misalkan dokter Clara Ningsih, ahli ortopedi, dokter simpan. Nah, otomatis akan tersimpan di daftar nama-nama dokter. Nah, baru lalu kita ke layanan. Kita klik tambah layanan. Misal untuk layanan lab poli ortopedi, kita bisa tambahkan pelayanan seperti penanganan cedera tulang dan sendi dengan tarif mungkin di angka 100.000. Terus juga tambahkan lagi satu lagi, layanan rehabilitasi pasca patah tulang atau operasi dengan tarif mungkin kita asumsikan 50.000. Nah, karena di nilai ini udah tersedia, kita bisa balik lagi ke unit layanan. Nah, pasti akan saat kita klik detail, nah kita bisa menambahkan daftar dokter di sini seperti Nah, mungkin untuk selanjutnya kita balik ke unit layanan. Nah, di poli ortopedi ini kita bisa klik detail untuk menambahkan dokter. Bisa kita cari dokter di sini, Kevin Gunarto yang tadi kita tambahkan, dan dokter Clara Ningsih. Nah, kita simpan. Nah, otomatis akan tersimpan di sini nama dokter dan selanjutnya daftar layanannya. Kita bisa menambahkan layanan yang tadi kita daftarkan, yaitu rehabilitasi pasca patah tulang. Tambahkan. Nah, selanjutnya tambahkan juga yang tadi penanganan cedera tulang dan sendi. Oke, berarti di poli ortopedi ini dokter yang bertanggung jawab ada dokter Kevin Gunarto dan dokter Clara Ningsih dengan layanan rehabilitasi pasca patah tulang dan penanganan cedera tulang dan sendi. Oke, mungkin selanjutnya ke bagian Nah, mungkin sekarang selanjutnya kita pindah ke daftar petugas. Nah, kita bisa menambahkan petugas yang nantinya akan bertugas di radiologi. Bisa kita tambahkan misal Kevin Sanjaya, misal KTP-nya kita strip, simpan. Nah, selanjutnya kita bisa pilih ke bagian radiologi. Kita bisa tambahkan radiologi, misal kodenya rad 001, namanya pemeriksaan
tarif tambahkan lagi misal A misal dengan tarif Nah, jadi di bagian data radiologi ini terdapat pemeriksaan radiologi, itu dua pemeriksaan radiologi. Yang pertama ada pemeriksaan radiologi B dan radiologi A dengan masing-masing dengan kode yang berbeda. Oke, untuk selanjutnya ke menu bagian laboratorium. Kita bisa tambahkan lab, misalkan kode labnya lab A1 dengan nama lab misal lab scan 1 dengan tarif misalkan 75.000. Nah, otomatis akan tersimpan di sistemnya, di master data. Oke, mungkin selanjutnya di bagian apotek, yaitu obat BHP. Nah, di sini kita bisa menambahkan nama-nama obat dan jenis-jenisnya gitu. Misalkan kita tambahkan obat diclofenac 50 mg dengan spesifikasinya misalkan kita tambahkan sebagai suplemen. Harga dasar satuannya mungkin tablet, jenis obatnya generik, stok minimal misal kita mau salah satu, maksimalnya misal 10, dengan harga jual misalkan per satu obatnya tuh misal di 20.000, harga per paketnya mungkin 100.000. Lalu kita bisa klik simpan. Nah, maka akan terdaftar nama obatnya. Kita tambahkan lagi.
Selanjutnya kita pilih di bagian apotek yang bagian supplier. Nah, jadi kita bisa mengisi tentang dari mana obat kita itu beli gitu, suppliernya siapa aja. Kita bisa tambahkan di sini. Nah, otomatis akan tersedia gitu nama suppliernya. Yang pertama Kimia Farma dengan kode supplier KFTD. Kita juga bisa mengubah di sini jika ada kesalahan. Sudah tambahkan lagi. Nah, setelah kita mengisi bagian nama supplier obat, kita bisa selanjutnya ke bagian pembayaran atau cara bayar. Nah, juga kita bisa memilih tentang bagaimana nanti sistem pembayarannya. Misal kita bisa tambahkan tunai. Nah, akun yang aku masuk itu misal kita pilih kas. Lalu mungkin secara QR code. Akunnya masuk nanti ke kas bank. Nah, mungkin ada juga kalau untuk transfer atau transfer bank juga masuknya ke kas bank. Juga misal kita kan di sini ada pilihannya, ada piutang usaha, piutang distributor, hutang dagang, dan hutang distributor. Juga kita bisa menyesuaikan gitu tentang pembayarannya tentang yang bagian-bagian ini. Misalnya kita contohkan piutang usaha, akunnya ya otomatis ke piutang usaha seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ke bagian rawat inap. Kita berada di bagian kelas. Kita bisa menambahkan kelas. Misal kelasnya itu kelas A. Kelas A. Tambahkan lagi kelas B. Nah, karena kita di sini sudah memiliki 2 kelas nih di rumah sakit ini juga, lalu kita bisa. Nah, selanjutnya kita bisa mengakses ke bagian ruangan di bagian rawat inap. Nah, caranya tuh ini kan sudah ditambahkan ya sebelumnya. Nah, caranya tuh kita klik tambah ruangan, misal ruangan tulip dengan kelas kan sudah ditambahin kelasnya. Kita milih di kelas apa, misal kelas A, simpan, maka akan tersimpan seperti ini. Nah, selanjutnya ke bagian bed. Nah, caranya ditambah bed. Misal bednya namanya A1 dengan tarif 50.000. Nah, kelasnya kita pilih kelas A atau kelas B. Misal kelas B dengan ruangan
matahari misal kita simpan, nah pasti akan tersimpan bed A1 dengan tarif 50.000 di ruangan matahari dengan di kelas B tanpa bed lagi. Misal kelas A2 tarif 40.000. Kelas A. Bed A. Nah, seperti ini sudah terlihat gitu ya, nama bed dengan tarifnya, nama ruangan dan nama kelasnya. Di sini juga kita bisa mengubah atau kalau ada salah input begitu. Oke, setelah kita tadi menamakan di bagian master data yang bagian rawat inap, setelah semua kita isi semua bagian master data ini, kita bisa melakukan pengecekan gitu. Misal tadi kita akan menamakan daftar petugas, kita klik di bagian radiologi, terus kita pilih yang bagian dokter atau petugas apakah sudah ada. Nah, kalau sudah ada begini berarti nama-nama ini tuh yang bertugas di bagian radiologi dan juga di laboratorium. Sebenarnya bisa dipisah gitu tentang antara laboratorium dan radiologi ini, seperti di ujung nama ini dikasih tanda gitu, misal laboran atau radiografer seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan menamakan bagaimana cara mendaftarkan pasien gitu. Misal kita klik tambah pasien, nomor ruangan ini sudah pasti terintegrasi dari SIM Raisa-nya. Kita misalkan nama pasien Andi Pratama. Agama Islam. Kita bisa memilih golongan darahnya, misal B, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan misal di bagian dokter, provinsi, kabupaten, provinsi misal di Jawa Barat, kabupaten Sumedang, kecamatan mungkin di Dharma Raja, kelurahan misalkan di Megasari. Jadi bisa menambahkan kontak darurat sini dan nomor HP. Lalu setelah semua data di sini diisi, kita bisa klik simpan. Oh, nah setelah kita klik tadi maka akan muncul di sini. Kita bisa klik selanjutnya. Nah juga di sini kita bisa mengisi tentang bagaimana keluhannya, kesadarannya bagaimana, suhunya berapa, ya TTV-nya lah gitu, kita bisa mengisi di bagian sini. Misal tipe pasiennya
apakah umum, BPJS atau asuransi. Misal kita klik BPJS, layanannya ortopedi. Dokternya kita bisa pilih dokter mana yang akan bertanggung jawab. Misal dokter Kevin Gunarto. Terus keluhan, misal sakit pinggang saat berjalan. Kesadaran soal kompos magnetis, misal suhu di 36. Berat badan di 70. Tinggi badan di 170. Respirasinya misal di 20. Detak jantungnya misal kita bisa isi di 70-an. Kadar oksigen di 98. Lingkar perut untuk diastolnya misal kita bisa pilih 80. Sistol, diastolnya bisa kita pilih 120. Diastolnya kita pilih di 80. Klik selanjutnya. Nah, di sini kita setelah registrasi tadi, kita bisa mengisi bagian diagnosa. Misalkan si pasien ini itu didiagnosa low back pain. Nah, juga kita bisa mengisi tentang ICD-10 nya berapa, ICD-9, rincian obat, rencana kontrol, rujukan radiologi, laboratorium, dan pemeriksaan fisik. Misal kita contohkan yang pemeriksaan fisik, bisa kita pencet tambah. Tuh misalkan tadi keluhannya di sakit saat berjalan, mungkin kita bisa pilih bagian pinggul. Nah, di sini juga kita bisa, saat kita klik gambarnya sekali, di sini akan muncul beberapa opsi, misal seperti tanda panah, kita bisa melakukan seperti ini. Nah, misal di bagian sininya, nah kita juga bisa beri tanda gitu, misal di sini 1. Sini 2. Nah, kita bisa mungkin di nama pemeriksaannya pemeriksaan area pemeriksaan pinggul. Terangan mungkin bisa di nomor 1 ini mungkin terlihat ada memar misalnya. Yang kedua mungkin ada luka atau lesi. Nah, setelah kita mengisi form ini, kita bisa klik simpan. Dulu simpan. Nah, maka akan muncul di sini pemeriksaannya. Di bagian pemeriksaan pinggul terlihat ada memar dan luka lesi beserta gambarnya.